Jadi ini nih Mamski lihat nih bener-bener, aduh bolak-balik ya. Ya, Bang Minola betul sekali, tepat sekali. Apa yang menjadi haknya Ruben tolong diberikan. Karena kewajiban sudah dia tuntaskan. Sudah dia lunasi semua. Tapi sampai detik ini, bahkan ulang tahunnya kemarin, si Ruben, ayah Ruben, tidak ada anak-anaknya. Kalau alasannya kesehatan, buktikan bahwa kamu juga sehat. Termasuk tes semua orang yang dekat sama anak-anaknya. Gak bisa dong minta diaudit pengeluaran yang sudah jelas dipakai bertahun-tahun. Udah dari 2024 ini 2026 say. Dari September 2024 sampai dengan 2025 Desember, setahun lebih. Dibuktiin aja itu apa aja. Dan kredit card itu apa aja yang separoh yang katanya dipakai untuk anak-anak. Buktikan itu. Kalau soal kesehatannya ayah udah jelas tidak punya penyakit. Ada bukti. Masyarakat udah lihat. Justru kamu menjadikan kesehatan ini sebagai poin penting. Yang kamu bilang adalah concern kepada anak-anak. Dampaknya untuk anak-anak. Ya kan begitu. Berarti kalau kesehatan itu adalah concern utama, dipertanyakan satu, kenapa tidak ada di Akta 39? Tidak pernah disebutkan, tidak pernah diucapkan, tidak pernah bahkan tidak pernah di pengacara sama pengacara tuh tektokannya. Harusnya ada dong kalau memang itu penting sekali ya. Bang Minola nggak pernah mendengarkan, nggak pernah tahu, nggak pernah dapat apapun dari pengacara yang mana kalau pengacara itu ya kuasa hukum itu pasti berdasarkan dengan kontrak, akte, tertulis. Dari situlah baru bicara tentang hukum dan pasal-pasalnya. Nah, kalau seandainya ada isunya nih yang penting sekali nih ya untuk kesehatan anak-anak nih ya, kenapa tidak ada di Akta 39? Tidak disebutkan, bahkan tidak pernah dimention secara verbal dari pengacara ke pengacara. Itu dulu, itu logika ya, logika kita berpikir ya guys. Udah gitu yang keduanya, kalau memang concern dengan kesehatan anak-anak, berarti siapapun yang ada di rumah itu wajib dicek kesehatannya, terutama yang punya kontak fisik. Ibunya sendiri, pacar ibunya, yang bisa kontak fisik, bisa cium anak, bisa cipika-cipiki, bisa peluk-peluk anak, itu dicek juga kesehatannya. Karena tidak eksklusif kok yang namanya penyakit itu bisa ke siapapun. Apalagi yang kita nggak bisa mendeteksi gaya hidup, lifestyle dalam orang-orang yang sudah berhubungan ya, yang sudah pernah berhubungan, sexually active. Kita kan nggak tahu apakah dia pakai pengaman, apakah dia suka juga dengan sesama jenis, kita nggak tahu. Apa dia punya fetish, ya? Apakah dia punya kegiatan juga free, western style, free, ganti-ganti, gonta-ganti, kita nggak tahu. Saya buka aja di sini ya. Karena kalau udah ngomongin soal kesehatan, apalagi yang 3 huruf, itu kan berarti gaya hidup ya. Lifestyle-nya dalam orientasi seksualnya. Apakah orang baru yang dibawa ini tidak punya orientasi sesama jenis? Mungkin dia juga seorang bi, mungkin kita nggak tahu. Itu semua bisa dibuktikan dengan cek darah. Apalagi yang gonta-ganti pasangan. Punya gaya hidup ala-ala western style. Bisa satu malam, cinta satu malam. Entah dari mana. Apakah memakai pengaman. Kalau orang luar mungkin mereka punya kehidupan yang free. Ada juga yang tanpa status gitu ya. Open relationship namanya. Tapi mereka sangat terbiasa dengan memakai pengaman si laki-lakinya. Sehingga penularan itu lebih minim dibanding di kita.
Karena di kita jarang orang suka dengan memakai itu. Nah itu kan saya akan buka di sini pemikirannya. Kau bawa anakmu masuk di dalam hubungan pacaranmu yang sangat-sangat menurut gue sangat western sekali. Si laki bisa ada di situ di ruangan itu berpelukan dengan anak, kiss pipinya semua sudah dites belum? Kan kau sangat bersih kan, sangat concern dengan kesehatannya kan? Kau sendiri sudah ada cek darahnya belum? Ya, gitu. Seperti itu. Bunda apa? Ya kita kalau mau ngomong fair-fairan lah, jangan ke bapak kandung yang tahun lalu masih cipika-cipiki. Jangankan tahun lalu di acara ulang tahun. Di bandara yang waktu mau pergi ke umroh aja kan masih pelukan sama anaknya. Itu nggak apa-apa, anaknya dibawa kok. Oh iya mau. Kemana? Ini aja dia takut kenapa-napa. Mau burger. Anak RO harusnya dites DNA semua ya, Mams. Enggak. Itu saya enggak setuju. Tahu nggak kenapa Mamsi nggak setuju soal anak RO dites DNA? Ya kan? Kalau Mama Cil kan bilang dites DNA. Itu sangat menurut saya ya, menyakitkan hati anak. Tersinggung loh. Dan kalau saya, seandainya nih, jadi laki nih, gue laki nikah nih sama istri gue gitu ya. Dia hamil sama pernikahan sama gue. Anak yang ada di kandungan dilahirkan itu, gue anggap anak gue. Serius. Mau ternyata tuh perempuan atau istri gue ternyata jajan di luar ke sono kemari, gue gak peduli. Yang penting dia lahir dalam pernikahan sama gue, dia anak gue. Kalau gue jadi laki seperti itu. Jadi gak akan pernah gue menyakiti hati anak yang ada dalam pernikahan gue untuk gue tes DNA. Berarti gue meragukan dong sama si anak itu. Kalau dia memang ternyata anak gue, seandainya pun enggak, dia tetap ada di pernikahan. Itu berarti tanggung jawab gue. Tetap dia bawa nama gue, Waroka, kalau gue jadi laki. Tidak akan pernah ada cacat gue sama anak gue itu. Mau dia anak apa, tapi dia adalah lahir dari rahim istri gue. Coba gila nggak pemikiran gue sebagai perempuan? Itu gue kalau gue jadi laki. Tetap anak itu akan gue sayang. Nggak ada gue tes DNA, nggak ada. Kamu lahir di saat mama sama papa dalam pernikahan, berarti kamu anak papa. Sudah, titik. Titik. Tidak ada keraguan-raguan itu di situ. Ya. Seperti itu. Makanya waktu kayak bilang seolah-olah kayak nggak ada hubungan, bullshit, tidak mungkin. 11 tahun nggak pernah ewi-ewian, nggak mungkin. Makanya Ruben bilang kan, yang kemarin itu pakai apa? Pakai selang. Karena pasti jelas ada intercourse. Pasti. Orang pacarannya aja gigit-gigit pundak kok. Kamu lihat gak sih? Waktu pacaran aja dikasih surprise usia 24 tahun itu. Masih pacaran ya. Itu aja digigit pundaknya. Gak mungkin lah gak ada intercourse. Pasti. Buset, orang enak kok. Buset. Enak itu. Usia masih muda, 24 tahun, 26 tahun. Ajak. Udah gak mungkin gak. Orang mesra banget. Cium bibir kok. Waktu nikah aja tuh yang dicium bibirnya. Wah gitu. Waktu pas nikah di Bali itu. Pakai baju. Jangan ketawa lu. Ya kan? Iya kan? Aduh. Masa gue mesti puterin videonya lagi sih? Gak mungkin gak ewi-ewian. Orang endol kok. Enak-enak. Sampai anak keduanya Hamidunnya pakai ini kok. Pakai apa namanya? Tespek. Udah deh. Nggak mungkin lah. Makanya puterin bun. Ala lu minta diputerin yang mana? Yang nikah. Ada jejak digital. Mau? Coba yang mau komen mau dulu deh. Sebelum gue puterin video yang lagi nikah itu. Bukti kalau emang gigit gitu ya. Mau lagi banyak banget lagi yang mau yang parah anak-anak. Parah lu ya. Nah, sebelumnya nih guys, gue ada perfume dari Dr. Eklas. Sebelum gue puterin dulu. Iya, ya udah. Gue mau ini dulu. Gue mau spill parfum favoritnya Mamski. Dari Dr. Eklas ada
Dr. Ekles ngeluarin parfum 4 biji. Gila. Wanginya guys, enak, mahal, wanginya mahal. 4 biji parfum ini Dr. Ekles keluarin. Sebelumnya ya, sebelum gue puterin, tenang. Yang paling gue suka Velvet Scent sama ini. Dua ini. Ini kesukaan gue. Karena yang ini baka ini wanginya udah sering banget gue pakai juga dari BACARAT. Nah, ini mirip. Kalau yang ini tuh dua masih belum jarang banget gue cium gitu loh. Makanya gue pilih yang dua ini. Sama yang ini Mystical Ombre, ini juga enak banget. Tapi kalau di gue terlalu strong. Bisa buat cowok sih, kayaknya lebih ke cowok cewek. Unisex ya. Tapi yang ini guys, kamu cewek-cewek lu wajib punya ini nih guys. Wajib. Wanginya enak banget. Ini gue inget lagi nyium Hajar Aswad. Gue inget banget yang ini. Yang ini. Aduh ini. Oh my god. Gue rindu banget. Kangen banget guys. Sumpah. Doain Mamski umroh lagi ya guys. Aku mau umroh bareng sama suami, sama adik-adik aku, sama si Jiun. Doain ya sayang. Terus ini Midnight Opium Velvet super duper mewah. Dan dia udah parfum ya. Oh my god, enak banget. Dah, ini gue bisa seharian wanginya. Amin, 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 Allahumma amin. Oke, dari Dr. Ekles ngeluarin, kamu yang suka, nih. Oke, sama yang ini strong banget, say. Dubai style, strong banget. Mau aku masukin dulu? Sebelum gue puterin video, silakan kalian check out aja perfume dari Dr. Ekles, oke? Ya sayang, harganya sudah diambiarin, khusus live Mamski. Dari 199 jadi cuma 60 ribuan doang. Eau de parfum ya guys. Yang Mamski nomor 1 favorit adalah yang Velvet. Velvet nomor 1 Midnight Opium Velvet Scent. Nomor 2-nya yang paling gue suka La Sable Rough de Minuit. Ambil guys, langsung bisa buat hadiah ulang tahun, bisa kamu pakai ke acara formal, buat ke party, buat meeting, buat hari-hari, enak banget. Wanginya enaknya ya Allah. Mamski barusan Dokcin minta Mamski buka blognya karena Dokcin jadi mana dia nggak DM gue, suruh DM, nggak bisa ya. Yang pertama ini sayangku, yang paling gue suka itu ini nih. Nih, La Sable. La Sable kayak wanginya Hajar Aswad, enak banget, gue suka banget sayang. Sumpah, ini gue waktu di Mekah, wangi yang sering gue cium dan gue bener-bener sampai sekarang masih ingat gue gimana tawaf. Terus gue akhirnya dapet tuh di depan batu, ini nih wanginya nih. Sumpah, ini bikin gue kangen, rindu banget, pengen banget umroh lagi. Enak banget sayang. Udah gitu, wangi yang elegan. Oke, aku bacain aja ya. Top notes-nya ya. Wangi yang elegan banget, mahal. Terus jarang gue cium ya. Itu yang ini, yang velvet ini nih. Enak sekali. Parah. Oke, langsung aja Mamski spill ya. Yang La Sable Rough de Minuit ya. Yang La Sable Rough de Minuit itu yang pertama. Top notes-nya ya guys, dia ada rose, oud. Nah, makanya kencengan langsung kayak di Mekah itu. Amber sama warm spicy. Middle note-nya ada animalic, ya. Terus ada metallic sama floral di middle. Makanya agak wanginya tuh sensual banget guys. Tapi lama-lama lembut banget. Base-nya dikasih leather sama balsamic. Ya, wanginya mahal banget guys. Sebenarnya kayak di Arab, wangi-wangi Arab ya. Aku gue bilang lagi umrah tuh. Yang kecium tuh kalau kayak di hotel-hotel mewah, pas lagi tawaf, terus di batunya itu kayak gini wanginya. La Sable ini apa? La Sable Rough de Minuit namanya. Oke. Terus yang kedua itu ada Rough Baka. Nah, ini yang kayak BACARAT itu loh, say. Kalau itu gue udah punya, udah sering gue cium ya. Nah, yang ini. Tapi kalau kalian belum pernah punya beli yang itu kan mehong banget tuh, harganya bisa 6-7 juta.